Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nabila Frista dengan NIM P2724-2025-078 dari kelas 1B. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Simplicia. Apa itu Simplicia? Simplicia adalah bahan alami yang digunakan untuk membuat obat, namun belum mengalami pengolahan yang rumit. Pengolahan yang dilakukan biasanya hanya sederhana, seperti dikeringkan atau dipotong. Artinya, Simplicia masih dalam bentuk aslinya tanpa campuran bahan kimia maupun proses ekstraksi yang kompleks. Contohnya adalah daun kering jamu biji, rimpang jahe yang sudah kering, kulit kayu manis, madu yang dihasilkan lebah, atau mineral seperti kaolin. Konsep Simplicia ini sangat penting karena hampir semua obat tradisional berasal dari bahan mentah yang berupa Simplicia. Klasifikasi Simplicia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Simplicia nabati, yang kedua Simplicia hewani, dan yang ketiga Simplicia mineral. Untuk yang pertama ada Simplicia nabati. Simplicia nabati berasal dari bagian-bagian tumbuhan seperti daun, batang, buah, biji, kulit kayu, bunga, hingga akar dan rimpang. Beberapa bagian tanaman yang sering digunakan sebagai Simplicia antara lain: 1. Ada daun, dengan contoh daun mint, daun sirih, dan daun sirsak. Untuk rimpang, dengan contoh ada jahe, kunyit, temulawak, kencur. Dari kulit batang ada kulit kayu manis. Untuk buah, seperti contohnya buah adas dan buah pala. Untuk biji, dengan contohnya biji pepaya dan biji pala. Untuk akar, dengan contoh akar alang-alang, dan bunga, dengan contohnya bunga rosella dan bunga cengkeh. Simplicia nabati merupakan jenis Simplicia yang paling sering digunakan dalam industri jamu dan obat herbal. Untuk yang kedua ada Simplicia hewani. Simplicia hewani adalah bahan obat yang berasal dari hewan atau bagian tubuh hewan. Contohnya kantong empedu ular, madu, propolis, lilin lebah, minyak ikan, dan cangkang penyu. Simplicia hewani biasanya mengandung senyawa aktif seperti enzim, protein, dan minyak esensial. Untuk yang ketiga ada Simplicia mineral. Simplicia mineral adalah bahan alami yang berasal dari mineral atau bahan anorganik. Contoh yang sering digunakan dalam bidang farmasi adalah kaolin, talk, bentonit, sulfur, dan batu bara tertentu. Simplicia ini biasanya digunakan sebagai bahan tambahan, adsorben, atau bahan pengikat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari Simplicia adalah untuk kelebihannya, yang pertama, mudah dibuat dan harganya terjangkau. Untuk yang kedua, mengandung berbagai zat aktif alami. Yang ketiga, cocok digunakan dalam pengobatan tradisional. Dan yang terakhir, tidak memerlukan teknologi yang rumit. Untuk kekurangannya, yang pertama, ada kadar zat aktif dalam Simplicia tidak selalu sama setiap kali diproduksi. Yang kedua, mudah rusak jika proses pengeringan atau penyimpanannya tidak memenuhi standar. Yang ketiga, ada resiko terkontaminasi oleh jamur atau mikroba. Untuk yang keempat, ada efek obatnya biasanya lebih lambat dibandingkan obat modern. Yang selanjutnya, proses pembuatan Simplicia. Tahap-tahap proses pembuatan Simplicia yang pertama ada sortasi basah, dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan Simplicia. Yang kedua, pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada bahan Simplicia. Dilakukan dengan air bersih, bisa berupa pencucian bertingkat, penyemprotan, dan penirisan. Yang ketiga, perajangan dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Dapat dilakukan dengan pisau atau alat perajang khusus, dan jangan lupa untuk memperhatikan ketebalan. Selanjutnya yaitu pengeringan, dilakukan untuk mendapatkan Simplicia yang tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Hal yang harus diperhatikan adalah suhu pengeringan, kelembapan udara, aliran udara, waktu pengeringan, dan luas permukaan bahan. Untuk yang terakhir, yaitu sortasi kering, yaitu tahap akhir pembuatan Simplicia untuk memisahkan benda-benda asing dan Simplicia yang belum kering benar. Untuk yang selanjutnya, syarat mutu Simplicia. Yang pertama, bebas dari kontaminasi. Simplicia tidak boleh terkontaminasi oleh mikroba, jamur, serangga, atau kotoran. Untuk yang kedua, kadar air rendah. Jika kadar air terlalu tinggi, Simplicia akan mudah rusak, berjamur, atau terfermentasi. Yang ketiga, tidak mengandung bahan asing. Simplicia tidak boleh tercampur bahan seperti pasir, tanah, atau potongan tanaman lain yang tidak sengaja masuk. Yang selanjutnya, memiliki aroma dan warna khas.
Simplisia harus memiliki warna, bau, dan rasa yang sesuai dengan identitasnya. Selanjutnya, mengandung zat aktif secara optimal. Ini penting agar efek farmakologis dari Simplisia tetap terjaga. Untuk yang terakhir yaitu stabil saat disimpan. Simplisia harus tetap kering, tidak berubah warna atau bau selama disimpan. Pengepakan dan penyimpanan Simplisia. Simplisia dapat rusak atau berubah mutunya karena berbagai faktor, antara lain karena cahaya, oksigen udara, reaksi kimia intern, dehidrasi, penyerapan air, pengotoran, serangga, dan kapang. Agar tidak terjadi perubahan tersebut dalam Simplisia, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pengepakan dan penyimpanan. Yang pertama yaitu syarat bahan pengemas, yaitu yang pertama mampu melindungi produk dari kelembaban udara, yang kedua bersifat tidak beracun dan inert, yang ketiga mudah dikerjakan dan murah. Macam-macam bahan pengemas yang bisa dipakai untuk menyimpan Simplisia yaitu kertas dan karton, plastik, gelas, aluminium, dan campuran dari bahan-bahan tersebut. Untuk syarat gudang penyimpanan sendiri harus bersih, terdapat ventilasi udara, bebas hewan, prinsip FIFO, dan yang terakhir yaitu bebas kebocoran. Sekian penjelasan tentang Simplisia yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.